Ini aja huruf yang pertamanya berbeda. Bapak pilih mana yang artinya menyambut dengan hati. Nanti doa kita dikabul kan? Dikabul itu disambut doa kita oleh Allah. Ya, dikabul. Nah, ada kabul, ada kubul. Beda kan? Cuma beda huruf saja. Kabul disambut dengan senang hati, dikabulkan. Tapi kalau kubul, hati-hati, bapak-bapak ibu, semoga di Ramadan ini doa kita dikubul oleh Allah. Salah besar. Dikubul itu adalah lubang belakang anus. Bahaya kan? Doa kita semoga dikubul, dianuskan, begitu. Cuma beda sedikit, beda. Ini cuma tidak dibaca syiddahnya, tasdidnya itu fatal besar. Iyyaka na'budu, terhadap matahari kami beribadah. Itu bisa jadi majusi, bahaya. Ya. Nah, ini dari segi makna. Makanya teruslah belajar Al-Fatihah, jangan sampai keliru. Maknanya bukan berarti surat dan ayat yang lain di surat-surat yang lain boleh keliru, tidak. Al-Fatihah saja harus benar, apalagi ayat-ayat yang lainnya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ini baru secara bahasa. Yang kedua, dilihat di sini. Iyyaka ini objeknya. Ya, saya sedikit buka bahasa Arabnya. Ya. Maf'ul itu objek. Kemudian di sini na'budu, nahnu kita, berarti subjek, pelakunya kita semuanya, ya. Kemudian kata kerjanya di sini predikat, kata kerja. Di sini ada rahasia. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Objeknya yang dijadikan tujuan didahulukan. Baru na'budu, kami beribadah. Kami di sini nahnu, kita subjeknya, na'budu masuk di dalamnya. Karena di sini itu ada kalimat nahnu na'budu. Nahnu adalah subjeknya, na'budu kata kerjanya. Kami subjeknya, beribadah kata kerjanya. Kalau secara aturan bahasa itu objeknya harusnya didahulukan, ya. Na'buduka misalkan, na'buduka atau na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka, subjek, predikat, objek. Biasanya begitu kan, ya. Na'budu, kami beribadah, iyyaka, kepada Engkau, atau na'buduka, kami beribadah kepada Engkau, sama saja. Nah, ada rahasia, makanya saya katakan tadi, Allah tidak berfirman sekedar berfirman, tapi isinya adalah ijazul Quran, mukjizat Al-Quran yang memberikan tarbiyah, melahirkan hukum. Jamaah rahimakumullah, pertanyaannya kenapa objeknya didahulukan? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita supaya fokus terhadap Allah sebagai tujuan dalam ibadah yang dituju, sehingga tidak ada kesempatan untuk menoleh kepada Tuhan yang lain. Tidak ada kesempatan untuk memiliki Tuhan yang lain. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Sudah, nggak ada yang lain. Makanya objeknya didahulukan. Baru setelah itu subjeknya dan predikatnya. Na'budu, kami semua beribadah. Ini yang pertama, ya. Kemudian secara bahasa dulu nih. Kemudian yang kedua, na'budu ini dari kata abada ya'budu.
Abada ya'budu artinya beribadah. Kalau sudah kami, nahnu, ininya diganti na'budu. Karena nahnu na'budu, anta ta'budu, ana a'budu. Nah di sini pakai na'budu. Ini past tense, ya. Past tense itu sesuatu yang sudah terjadi, lampau atau fi'il madhi. Ya'budu ini adalah continuous tense. Continuous, namanya juga continuous tense, terus menerus. Fi'il mudhari diganti karena di situ ada nun, nahnu, na'budu. Na'budu ini continuous tense atau fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya, statusnya, pekerjaannya, makna yang terkandung di dalamnya itu adalah lil hadir dalam pelajaran nahunya, ya, bahasanya lil hadir wal mustaqbal. Ketika kita menemukan kalimat yang bersifat fi'il mudhari itu mengandung faidah pekerjaan lil hadir wal mustaqbal. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, kami tidak boleh menoleh dan tidak boleh memiliki Tuhan yang lain, makanya objeknya didahulukan. Na'budu, kami beribadah, ini continuous tense, berlanjut. Namanya continuous tense itu fi'il mudhari itu lil hadir wal mustaqbal. Artinya dari sejak kami tahu ilmunya hari ini sampai mustaqbal untuk selamanya. Dari sejak sekarang, setelah saya tahu saya tidak boleh menoleh memiliki Tuhan yang lain, hanya Engkau saja Rabb kami ya Allah. Dari sejak saya tahu ilmunya sampai kapanpun kami ini beribadah. Nah, makanya na'budu continuous tense, ya, fi'il mudhari yang maknanya dari sekarang sampai untuk selamanya, tidak pernah berhenti kami beribadah, begitu. Tapi kalau pakai fi'il madhi misalkan abadna, iyyaka abadna, hanya kepada Engkau kami beribadah, tapi selesai sudah dari sekarang dan selesai juga sekarang. Kesananya nggak ibadah lagi, begitu. Nah, makanya di sini pakai fi'il mudhari. Fahimtum? You understand my speech? Okay. Nah, iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami tidak punya kesempatan punya Tuhan yang lain, dan kami tidak boleh memiliki Tuhan yang lain. Na'budu pakai continuous tense, selamanya, dari sejak kami setelah tahu ilmunya, dari sejak sekarang sampai untuk selamanya kami selamanya beribadah. Ini namanya na'budu. Kemudian dilihat di situ ada huruf nun, ya, ada huruf nun, na'budu. Kali ini masuk pada penghayatan Al-Quran. Na'budu, di situ nahnu na'budu. Kenapa tidak ana a'budu, ya, tidak a'budu? Kalau a'budu itu egois, hanya kepada Engkau ya Allah saya beribadah, tidak melibatkan yang lain, ya. Itu namanya egois. Padahal setiap orang, siapapun itu punya hak untuk memiliki Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, setiap orang, siapapun punya hak untuk merasakan nikmatnya ibadah sebagaimana diri saya juga menikmati nikmatnya ibadah. Setiap orang juga punya hak untuk merasakan lezatnya tauhid sebagaimana saya merasakan lezatnya tauhid.
Jadi menikmati kebenaran, beribadah, menikmati tauhid itu nggak boleh egois. Makanya Allah SWT berfirman mengajarkan kepada kita pakai nahnu na'budu. Ini namanya mutakallim ma'al ghair. Kalau a'budu, saya beribadah, ini mutakallim wahdah. Jadi pelakunya sendiri saja, soleh-soleh sendiri saja. Padahal orang lain juga harus merasakan kelezatan iman, kelezatan tauhid, kelezatan ibadah sebagaimana yang saya rasakan. Allah ajarkan ibadah nggak boleh sendiri, ajak juga yang lain. Makanya di sini pakai na'budu, kami tidak sendirian. Paham? Baik, itu luar biasa Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, saya hapus dulu. Mudah-mudahan sudah dicatat. Kalau tidak fisudur, dalam hati fisudur. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya bahwa ini ya. Tapi bisa dipahami. Oke, barakallahu fiikum. Ini baru secara bahasa. Sekarang kita masuk pada tafsir. Jangan sampai lupa karena nanti ada ujian. Jamaah rahimakumullah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Ini sumpah loh ya. Ini janji loh ya. 17 kali dalam sholat 5 waktu kita. Allahu Akbar. Dulu di awal muqaddimah surat Al-Fatihah sudah disampaikan sebuah hadis. Masih ingat dalam ingatannya atau sudah hafal di luar kepala? Kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca pembukaan Al-Qur'an, maksudnya surat Al-Fatihah. Makanya wajib hafal. Terlebih kalau kita kaji maknanya, itu akan jauh lebih menghadirkan kehusuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Nah, kalau sudah janji berarti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Di masjidnya dia memiliki Tuhan hanya Allah saja. Coba keluar dari masjid, di rumahnya, di tempat kerjanya, di tempat aktivitas hariannya, kira-kira tetap di atas janjinya kepada Allah, tidak bergeser, atau dia memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu disadari ataupun tidak. Makanya pembahasannya akan panjang karena nanti ada Tuhan-Tuhan yang tidak kita sadari ternyata kita jadikan Tuhan selain Allah, dan itu banyak terjadi ketika sudah di luar masjid. Berarti menyalahi perjanjiannya, sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di situ ada kalimat na'budu, kami beribadah. Anda ini usia berapa? 43. Berarti sama dengan saya, beda 1 tahun. Bapak berapa? 49. Bapak berapa? 40. Alhamdulillah, jangan takut kalau saya tanya, karena takdirnya duduk paling depan. Itu para sahabat kalau kajian itu sukanya paling depan, cari lapaknya tuh dekat-dekatan paling depan, karena ingin ditanya. Gitu. Kalau ingin ditanya berarti dia akan serius mendengarkannya. Baik. Kang Ana usia berapa? 3, sama satu mazhabnya. Sekarang saya tanya, ada yang 43, 49, Bapak berusaha berapa? 40. Nah, yang paling depan, Masya Allah.
Di sini ada kalimat na'budu, kami beribadah. Sekarang makna ibadah apa? Pak, makna ibadah apa Pak? Bapak sudah 40 tahun sudah ibadah, Masya Allah. Sekarang ibadah itu apa? Makna bersyukur, makna ibadah apa coba? Pengakuan sebagai hamba. Oke, Pak, ibadah apa Pak? Melaksanakan perintah dari pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa Anda? Pengabdian kepada Sang Khalik. Saling melengkapi. Kang Han. Penyerahan diri kepada Allah. Boleh tambah, pokoknya yang paling depan pasti saya suruh. Penghambaan diri kepada Allah. Makanya kalau sekarang ditanya, kata Ustaz, duduk paling depan ditanya, berarti pekan depan mah ditukar. Baik, semuanya satu dengan yang lainnya. Itu makna mungkin yang dirasakan dari sekian perjalanan ibadah Bapak semuanya, kemudian disimpulkan secara pribadi. Tapi tidak ada salahnya, ya, satu dengan yang lainnya. Seperti ibu-ibu ditanya, Bu, di pengajian yang lain, Bu, ibu sok sholat, sok aku Ustaz dan tambah wajib nunjuk waktu sholat tenaun. Pokoknya mah sholat, ngerti tapi tidak paham, gitu ya. Gimana Ustaz ngerti tapi tidak paham? Jadi susah dijelaskan, tapi itu makna dari sebuah sholat itu sudah terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebagaimana makna ibadah yang saya tanyakan, mungkin belum pas kalau ditanya tentang makna itu sendiri, makna ibadah. Tapi ketika ibadah itu, makna ibadah itu tapi sudah dilaksanakan dalam kehidupan, kan begitu ya. Nah, kita ambil dan harus tahu ibadah itu karena ada yang ditanya ibadah itu apa? Sholat, Ustaz, ibadah. Bukan, itu contoh ibadah. Ya, sekarang makna ibadah. Al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu. Makanya saya senang itu nggak bikin makalah itu, karena kalau bikin makalah manja. Ya. Tapi kalau mencatat begini, mencatat ini setengah dari memahami. Nanti Bapak 2 tahun, 5 tahun ke depan catatan itu dibuka. Nanti ada perbedaan awal pengajian dengan sudah berjalan 5 tahun kemudian. Satu manfaatnya ada perkembangan, tulisannya jadi tambah baik karena sering mencatat. Renengkeun we tahun pertama dengan tahun yang sudah kelima direnengkeun. Cek budak teh, Bapak ya peningkatan, tapi anggar we alus kene saya cek budak. Oh, ada peningkatan karena sering mencatat. Yang kedua, ketika kita menulis itu setengah dari memahami. Beres menulis, dibaca lagi, dipelajari lagi, itu baru sempurna bisa memahami. Itu hebatnya kita sering menulis, ya. Kemudian setelah itu kita sampaikan, tambah kuat lagi. Bapak ketemu siapa tetangga, Bapak suka ibadah kan? Ya suka, udah Islam Pak, KTP nanti bisa percaya. Nah, sekarang makna ibadah apa? Kamu kumahanya tak? Sopelah jawab heula, saya dijawab Nah, gitu. Ketemu anak sampaikan, ketemu istri sampaikan, tidak apa-apa itu. Untuk mengaktualisasikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali. Panjang teuingnya. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati
adh-dhahirati wal batinati. Ini makna ibadah. Ismun jami'un, segala sesuatu, lima yuhibbuhullahu, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Satu. Wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah. Apa saja? Minal aqwali, berupa ucapan-ucapan, wal af'ali, dan berupa perbuatan-perbuatan, adh-dhahirati, baik ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang nampak terlihat, wal batinati, ataupun ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat, batin namanya. Oh Ustaz, kalau begitu luas dong ibadah itu. Iya, luas ibadah itu. Pokoknya apa saja, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan yang terlihat ataupun ucapan yang tidak terlihat, perbuatan yang terlihat ataupun perbuatan yang tidak terlihat. Selama perkataan yang terlihat atau tidak terlihat, perbuatan yang terlihat ataupun tidak terlihat, ucapan dan perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu dikatakan ibadah. Oh kalau begitu jadi banyak. Iya, ada 4. Kalau kita lihat ada 4 ya. Saya bagikan biar mudah memahami, sehingga jawabannya akan jelas. 1, ada namanya perkataan batin, berarti tidak terlihat kan. Ada yang namanya perkataan zahir yang terlihat, ada perbuatan batin, ada juga perbuatan zahir atau anggota badan. Nah, berarti banyak iya seperti ini. Contoh perkataan batin. Perkataan batin itu adalah Bapak meyakini segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Nabi. Apa saja firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi kemudian diyakini dalam hati, itu ibadah, sudah dapat pahala saudara. Ya. Bapak yakin kalau surga itu ada? Iya, saya yakin dalam hati surga itu ada karena ayatnya ada. Dapat satu pahala, dan itu ibadah, namanya ibadah perkataan batin, ya, perkataan batin atau perkataan hati. Ada juga yang kedua, perkataan dohir atau istilah lain perkataan batin, perkataan hati, qaulul qalbi. Nah, ada juga perkataan dohir, berarti lisan diucapkan, ya, perkataan dohir. Apa itu? Seperti Nabi mengatakan, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini perkataan lisan atau perkataan dohir, diucapkan. Segala sesuatu yang diimani di dalam hati dari Al-Quran maupun hadis,
itu perkataan batin, dapat pahala. Kemudian kita ucapkan apa yang kita imani, kita ucapkan, kita sampaikan kepada orang lain, ya, kita ajar orang lain dengan lisan ini. Ini dapat pahala juga, dan itu bagian dari ibadah. Contoh lain dalam hadis, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi dalam hadis sahih, ada kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan kalau kita ucapkan. Kemudian thaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya di sisi Allah pahalanya. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, yang kedua subhanallahil azim. Itu di atas motor, di atas kendaraan, kita bisa ibadah, itu ibadah dzikir lisan ini. Itu namanya perkataan dzahir. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi bahwasanya seorang hamba itu ketika dia mengucapkan sesuatu, bisa saja ucapannya ini mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan lisannya itu bisa mengundang berkah Allah. Kan lisannya bisa ibadah, bisa maksiat. Dzikir itulah ya, kita dapat ibadah. Meyakininya saja ibadah, kemudian mengucapkannya juga ibadah. Satu, kedua. Ini kan dua-duanya dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, perbuatan batin. Perbuatan batin ini efek dari kita membaca Al-Quran, efek dari kita menghayati makna dan tafsir di dalam Al-Quran. Misalkan Bapak ketika baca ayat tentang neraka, begitu dahsyatnya orang disiksa dalam neraka, ya. Contoh di dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT berfirman tentang dahsyatnya neraka atau dahsyatnya hari kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu nasu kal farashil malthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Itu gak kebayang bagaimana kejadian yang sesungguhnya hari kiamat. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Diulang-ulang oleh Allah supaya memiliki perhatian yang lebih, karena sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang tidak bisa diperkirakan seperti apa. Yauma yakunun nasu kal farashil malthus, manusia nanti bertaburan seperti anai-anai yang berterbangan, seperti debu yang berterbangan. Kemudian juga jibal, gunung juga ditaburkan, dicabut kemudian ditaburkan seperti lawan atau aneh-aneh yang berterbangan, berhamburan, ngeri. Nah, ketika membaca ayat itu, kira-kira dalam hati yang tumbuh apa? Rasa khosyah, rasa takut. Nah, rasa khosyah, efek dari membaca Al-Quran, efek dari membaca hadis, kemudian ada timbul rasa khosyah, rasa takut kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah perbuatan batin. Jadi efeknya. Baca tentang surga, innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba, wa kawa'iba tabawu, wa ka'san dihaqa. Itu ketika membaca, sungguh bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kesuksesan dan dia akan merasakan hadaiqa wa anaba, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan, dan di sana juga ada kebun-kebun yang hijau royo-royo, termasuk di dalamnya ada anggur-anggur yang sangat ranum. Itu timbullah roja, ya. Roja itu harapan besar
untuk ingin masuk jannah. Ini juga termasuk perbuatan batin. Jamaah rahimakumullah, baca tentang siksa kemudian timbul rasa takut, itu namanya perbuatan batin dan itu ibadah. Tawakal itu juga perbuatan batin, ya. Yakin dalam hati itu juga perbuatan batin, ya. Perbuatan hati itu juga ibadah, ya. Banyak sekali. Kemudian yang keempat, nah ini yang sering terjadi, perbuatan dohir. Artinya apa yang kita lakukan setiap hari dilakukan oleh anggota badan kita. Sholat, nah itu yang memudahkan orang berpikirnya begini, apa sih ibadah? Ya sholat, ya benar. Padahal itu bagian dari 4 macam bentuk ibadah. Kemudian apa lagi? Saum, iya, perbuatan dohir ini bagian dari ibadah. Siapa lagi? Menikah, siapa lagi? Haji, apalagi umroh, nah, gitu. Ini contoh-contoh dari bagian dari 4 bentuk ibadah. Jadi iyyaka na'budu ibadah ini bentuknya banyak. Bisa perkataan batin, bisa perkataan zahir, bisa perbuatan batin, bisa perbuatan zahir anggota badan. Fahimtum, bisa dipahami? Ya, jelas kan? Jelas. Nah, sekarang Ustaz, mana perintahnya? Di situ dikatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ngapain beribadah? Ada nggak perintahnya? Oh, ada perintahnya. Kalau ini contoh-contoh bentuk ibadah. Sekarang perintahnya mana? Mari kita sekarang buka ayat-ayatnya. Sudah 1 jam belum? Belum, baru 40 menit. 40 menit. Yang pertama, dilihat dalam surat Ad-Dzariyat. Di masjid ini surat Ad-Dzariyat surat berapa? 51. Lihat pada 51. Ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'buduni, kecuali liya'budu, agar mereka beribadah ni kepadaku, kepada Allah SWT. Oh, kalau begitu Ustaz, saya diciptakan oleh Allah ini untuk ibadah. Iya, kamu ini diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Berarti kalau begitu tujuan Allah menciptakan manusia itu dalam rangka ibadah kepadanya. Iya, begitu. Kita sepakat. Berarti saya, Bapak, kita semuanya diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk ibadah. Macam ibadahnya seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita simpulkan. Dilihat di dalam surat Al-Qiyamah. Jangan lupa ya ayat-ayatnya itu. Surat Al-Qiyamah. Nah, sebelum surat Al-Qiyamah, dilihat dulu surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat yang ke-115 dan ayat 116. Sudah? Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 115 116.
Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Allah bertanya, tapi pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban karena kita sudah paham istilahnya dalam tafsir itu adalah al-istifham al-inkari. Ya. Itu sengaja Allah menyindir saja supaya menggugah kesadaran kita. Kan ada pertanyaan yang tidak perlu memerlukan jawaban itu sengaja. Misalkan anak sudah minta uang lagi padahal 30 menit sebelumnya sudah dikasih. Pak, minta duit Pak. Apakah tadi tidak dikasih uang? Nah itu kan sindiran gitu ya. Terus nah, sudah. Jadi gak usah dijawab itu karena menyindir saja. Bukankah orang setelah makan itu kenyang? Nah, misalkan ada orang yang terharu, padahal sebelumnya paling 5 menit sebelumnya baru selesai makan. Kemudian kita tanya, bukankah orang habis makan itu kenyang? Itu kan sindiran, nyindir kain 5 menit yang lalu saya baru makan gitu ya. Nah, itu tidak perlu jawaban. Ini juga sama. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Tidakkah apakah kalian punya anggapan annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kami menciptakan kalian itu abatha, sia-sia, tidak punya tujuan? Begitu ya. Apakah kalian punya anggapan bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, diciptakan begitu saja tanpa ada tujuan? Nah, gitu. Itu sindiran. Wa annakum ilaina la turja'un. Yang kedua, itu wawunya wawu ataf, maksudnya wa afahasibtum annakum ilaina la turja'un. Sindiran yang kedua, dan apakah kalian punya anggapan kalau sungguh kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami? Mati saja begitu, tidur, tidak ada hisab begitu. Nah, itu kan sindiran dari Allah ya. Nah, makanya di sini berarti kita jawab afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian punya anggapan kalau kami menciptakan kalian diciptakan begitu saja tanpa ada tujuan? Jawabannya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya baru tahu sekarang kalau saya disindir oleh Allah. Tidakkah kamu punya anggapan bahwa kami Allah SWT menciptakan kalian diciptakan begitu saja tanpa ada tujuan? Jawabannya, saya baru tahu. Iya, Allah menciptakan diri saya punya tujuan besar, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Baik. Makanya pada ayat yang 116-nya dilihat, fata'alallahul malikul haqqu. Ini sebagai jawaban dua ayat ini bagi orang-orang yang punya anggapan hidup ya diciptakan hidup begitu saja hidup. Nanti setelah mati ya sudah saya mati tidur sudah selesai kehidupan itu. Sebagaimana teori Darwin. Ya, Darwin kan teorinya begitu. Orang kalau sudah mati ya sudah jadi bangkai sudah mati saja. Kalau dalam Islam kan tidak begitu. Hidup Allah ciptakan kita untuk hidup punya tujuan besar, ibadah. Orang kalau sudah mati tidak mati begitu saja, tapi dia akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia hadapi dalam kehidupannya. Di situ ada hisab. Bahkan sebagian para ulama mengatakan istilahnya kalau di dunia itu adalah tempat untuk menanam, sedangkan setelah meninggal baru kita akan memanen. Safar di dunia sepanjang apapun, sejauh apapun tetap pendek. Tapi ketika ruh dipisahkan dari jasad itu awal dari sebuah perjalanan yang panjang. Ya mana? Maka dijawab di sini fata'ala di sini fataqaddasa.
Allah Al-Malikul Haqqu, raja yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan fata'ala, fataqaddasa, maha suci Allah, raja yang sesungguhnya, maha suci Allah dari prediksi-prediksi, keyakinan-keyakinan yang mereka itu menyatakan hidup saja, mati saja, tidak ada tujuan, tidak ada hisab. Allah maha suci dari keyakinan seperti itu. Ya. Baik, sudah habis berarti waktunya ya. Sudah masuk. Baik, barakallahu fiikum. Kita masih menjelaskan tentang ibadah yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Dan perkataan kita bertemu lagi, dan saya sarankan ya, meskipun ada rekamannya dari beliau, saya sarankan nanti untuk bawa catatan. Kalau tidak bawa catatan, saya berhusnuzon nanti Bapak yang hadir di sini menghafal semua apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Terus jangan lupa sampaikan lagi kepada yang lain ya. Gak boleh jadi muslim egois, itu gak boleh. Karena kalimatnya tadi na'budu, semua harus merasakan lezatnya tauhid, lezatnya iman, lezatnya ibadah. Kami kalimatnya na'budu, bukan aku beribadah. Kalau kalimatnya aku beribadah, bolehlah untuk sendiri ya. Baik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kalau ada yang merasakan satu pertanyaan saja, tidak terlalu lama, beberapa. Silakan Pak Peter. Boleh, silakan. Karena ayat ke-5 Al-Fatihah tadi sangat siap. Mohon diulang lagi cara pembacaan. Oh iya. Pembacaannya kalau yang keliru banyak ya. Salah satunya iyyaka. Iyyaka. Tasdidnya yang jadi persoalannya. Kalau kesananya ada juga yang pendek iyyaka, ada yang begitu. Ada itu salah. Yang benar iyyaka. Iyyaka, ditahan dulu sejenak. Iyyaka. Nanti kalau dalam ilmu tajwid termasuk keliru juga kalau gini iyyaka. Nah, ada yang baca begini kan? Ada yang begini iyyaka na'budu. K-nya dipisahkan. Enggak boleh ya. Karena satu kata itu. Iyyaka. Ada yang begini kan? Iyyaka. Ada yang imam begitu. Padahal itu satu kata itu. Iyyaka. Iyyaka. Ditahan dulu. Iyyaka. Bukan iyyaka na'budu, ada yang begitu. Saking ingin objeknya terlihat ya. Itu salah. Karena iyyaka itu satu kata ya. Nah, na'budu baru terpisah begitu. Baik. Dipersilakan pada waktunya siang. Mudah-mudahan pertanyaan bisa lebih tertegas lagi nanti pada pertemuan. Insyaallah kita istiqomah selama Ramadan dilaksanakan setiap pada subuh di hari Kamis. Sekaligus izin Ustaz, kalau kami nantinya akan diupload di channel Masjid Jihad untuk bisa live, mudah-mudahan jamaah juga bisa subscribe agar kegiatan di Masjid Jihad bisa disebarluaskan. Demikian kita akhiri kajian pada subuh kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah.